Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iktanim hamsan kabla hamsin. Pergunakanlah 5 perkara sebelum datang lagi 5 perkara berikutnya. Karena inilah yang biasa merusak diri kita, karena tidak bersiap dengan keadaan yang akan terjadi berikutnya. Akan menyesal di kemudian hari dan lebih menyesal lagi di hari kemudian. Apa itu? Yang pertama adalah sababaka qabla haramika. Mudamu sebelum tuamu. Nah, kita lihat kalau masa muda, la ilaha illallah, pakai motor, tidak pakai jaket, kemudian makan kacang tanah, kacang telur, satu kali di gigi, oh tidak ada masalah, gigi bagus, penglihatan jelas, pendengaran jelas, tidak ada masalah, semua hebat orang di masa mudanya. Tetapi hati-hati, jangan sampai sudah terjadi nanti masa tua menghampiri kita. Kita tinggal cerita dulu itu kalau saya naik motor, biar hujan-hujan saya tidak pakai jaket. Oh, dulu ini dari daerah ke Makassar ini, 1 jam saya tempuh. Pokoknya 120 kilometer per jam. Dulu waktu masih muda. Dulu kalau saya melihat eh, jarum, lubang jarum itu cepat sekali saya kasih masuk ini benang ke lubang jarum dulu pada waktu masih muda. Tetapi setelah tua, apa yang terjadi? Tidak ada lagi bisa diperbuat. Karena memang begitu, fasilitas yang ada dalam diri kita ini dikikis sedikit demi sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita diberikan umur yang panjang. Itulah. Bahkan ada orang yang nonton televisi, ini sudah kakek-kakek, nak kasih tambah dulu volumenya televisimu, kenapa kecil sekali saya dengar? Padahal apa, volumenya sudah 30. Anda bilang kecil. Karena perlahan-lahan dikikis pendengarannya, perlahan-lahan dikikis penglihatannya, perlahan-lahan rontok giginya. Hilang satu-satu giginya. Tidak bisa mulai makan kacang tanah, apalagi dikasih mie yang keras-keras, tidak bisa mana. Dulu itu, kucancan semua itu makanan, sekarang tidak bisa. Sakit giginya, banyak masalahnya karena sudah tua. Makanya kita diperingatkan, pergunakanlah masa mudamu sebelum masa tuamu tiba. Kalau masa tua tidak ada lagi bisa diperbuat, tidak hebat lagi, tidak ganteng lagi. Karena itu kulitnya juga sudah keriput. Dulu waktu muda deh kinclonnya itu kulitnya. Apalagi tiap hari nabadaki kinclonnya. Tetapi setelah tua tidak ada. Bahkan ini ada cerita, ini nenek-nenek mau menggembirakan suaminya yang kakek-kakek ini. Lewatlah dengan pakaian yang diharapkan bisa membuat kakek ini bisa mempesona kakek ini seperti masa mudanya. Lewatlah si nenek ini di depan kakek-kakek. Sekalinya lewat, apa dia bilang kakek-kakek suaminya ini, nek, kamu ke sana ganti baju, masa bajumu kamu tidak setrika? Padahal apa, kulitnya yang keriput, bukan bajunya tidak disetrika. Kulitnya tidak sehalus dulu lagi, dulu waktu mudanya. Nah, itu yang pertama, pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Berikutnya yang kedua adalah wasihataka qabla sakamika. Kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Karena kalau sehat itu mudah semua kita kerja. Iya. Mau ki sholat tahajud, mau ki sholat duha, mau ki ke majelis talim, semua gampang kita lakukan. Karena ini persendian kita masih lancar semua. Fasilitas yang ada dalam diri kita ini bagus semua. Ya, masih endrain semua. Tapi sekalinya sudah tidak seperti dulu lagi, tidak sehat lagi. Datanglah sakitnya, ada asam urat, kencing manis, rematik, kolesterol, jantung, macam-macam penyakit. Apalagi kalau umur 40 lebih itu sudah mulai datang semua, datang. Apa yang bisa kita lakukan?
Jangan sampai kita bilang, aduh, mau sekali kak puasa ini, mau sekali kak ini ke majelis taklim, mau sekali kak tahajud ini, tapi bagaimana nih? Sholat saja ini susah, ruku, lututnya sudah gemetar, persendiannya lagi tidak pernah lagi dikasih oli, tidak lancar persendiannya, jalan berhenti lagi duduk. Begitu, karena memang kodrat manusia seperti itu. Setelah sehat akan datang lagi sakit. Persiapkan, manfaatkan kesehatan kita sebelum datang sakit. Jangan kita sombong, oh saya sehat ini karena saya aktif lari pagi. Oh saya sehat ini karena setiap hari saya makan telur. Jangan. Tetapi katakan ini semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena pemberian Allah Subhanahu wa taala, ujian Allah Subhanahu wa taala, kesehatan itu pergunakan ke jalan Allah. Ya. Berikutnya apalagi? Yang ketiga adalah waginaka qabla fakrika. Iya. Kayamu sebelum fakirmu. Ya. Kalau kaya, banyak harta, aduh, semua bisa, semua mudah. Ini ada uang gampang. Ya. Ya, ada fulus, semua mulus. Ya, karena kaya. Tetapi ini sudah diberikan pelajaran kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan sang raja ini. Sang raja bermimpi ada domba, ada lembu, 7 lembu yang gemuk, ada 7 lembu yang kurus. Ya. Harus pergunakan ini masa kita sebelum terjadi lagi masa-masa yang mungkin membuat diri kita ini akan susah lagi, tidak seperti dulu lagi. Ya. Jadi kayamu sebelum fakirmu. Ya. Kalau banyak harta, ingat jangan sampai paceklik. Apalagi ini seperti ini keadaan-keadaan sekarang ini, harus kita belajar dari keadaan-keadaan untuk menghindari jangan sampai ini kita punya harta tidak mengingat lagi, jangan sampai kita kehabisan harta. Ya. Apalagi yang berikutnya, wa faragaka qabla saglika. Ya. Waktu luangmu sebelum datang waktu sempit. Kesempatan ini. Kalau ada kesempatan lakukan. Kalau ada kesempatan menyumbang ini hari, sedekah ini hari, lakukan. Jangan bilang besok. Jangan sampai besok sempit lagi. Tidak ada lagi waktu, tidak ada lagi kesempatan, atau tidak ada lagi harta, atau kurang lagi harta, susah lagi. Jadi kalau ada niat kita sedekah, langsung sedekah. Ya, karena ada kesempatan. Ya, nikmatani, ada 2 nikmat Allah Subhanahu wa taala, magbunun fihi ma katsiran minan nas, sering terlupa oleh manusia. Apa itu? As-sihhatu wal fara, kesehatan dan waktu luang. Kalau ada kesehatan lakukan. Kalau ada waktu luang lakukan. Ya, karena itu kesempatan kita. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut kesempatan itu, tidak ada lagi kesempatan. Mau kayak apa? Ya. Berikutnya adalah ini yang paling penting. Ya. Yaitu wahayataka qabla mautika, kehidupan sebelum matimu. Karena ini kita di dunia ini, kita semua bercocok tanam di dunia. Kita di dunia ini semua mencari ladang amal, ladang pahala. Bahkan semua orang di dunia ini tertidur. Begitu nanti sudah meninggal dunia baru sadar, oh ternyata saya di dunia ini. Saya mimpi jadi pengusaha. Saya mimpi jadi pejabat. Saya mimpi jadi kontraktor. Saya mimpi di dunia ini. Ternyata inilah kehidupan akhirat ini. Kampung akhirat ini. Inilah yang sebenar-benarnya kehidupan. Nah, baru kita lihat, oh saya di dunia dulu, saya menyesal, kenapa dulu saya lakukan ini, kenapa dulu saya tipu ini, kenapa dulu saya rekayasa ini, kenapa dulu saya sakiti ini. Penyesalan-penyesalan itu nanti tiada berguna lagi. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Jangan sampai air setitik rusak susu sebelang. Itu yang harus kita persiapkan. Harus persiapkan kehidupan kita sebelum datangnya kematian itu. Jangan sampai kita menyesal-menyesal. Dan penyesalan itu tidak pernah datang tepat waktu. Makanya kalau ketemu dengan penyesalan, katakan, hai penyesalan, on time dong.
tepat waktu dong. Karena biasanya penyesalan itu sudah itu baru menyesal, aduh menyesalku, kenapa saya lakukan ini. Nah, tidak ada lagi gunanya. Tidak ada lagi gunanya kalau penyesalan itu, apalagi kalau sudah meninggal dunia. Inilah yang harus kita siapkan dalam hidup ini. Ada 5 perkara sebelum datang lagi 5 perkara berikutnya. Karena ini pasti bergantian. Ya. Kalau sudah datang 5 perkara lagi berikutnya, tanpa kita siapkan 5 perkara sebelumnya, ini biasa ribet urusannya. Apalagi urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, urusan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita di dunia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua, terutama kepada pribadi saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.